Selanjutnya teman-teman, ini ada media question lagi dari teman-teman Hai dan juga Brilio. Ada di sini teman-teman. Oke. Dari Hai dan Brilio ini untuk Shenina, Caitlin dan juga Emir. Apa sih yang bikin kalian tertarik ketika pertama kali baca skrip Yura David? Udah saya tanyain tadi, mungkin ada another story of it yang bisa bikin oke, interest banget, pengen ada di situ. Silakan mungkin Emir mau duluan? Shenina mau duluan, silakan, boleh. Ya, selain dengan cerita yang tadi aku bilang, aku tuh selalu pengen banget kerja sama pelari, dan aku pengen banget di direct sama Mas Lucky. Tiba-tiba kesampean. Kayaknya itu adalah hal pertama juga kenapa aku kayak tanpa harus baca skripnya aku mau datang. Karena kan pertama kali aku screen test itu aku bahkan belum tahu sinopsisnya kan. Jadi aku tahu semuanya itu setelah aku nyampe di kantor pelari. Jadi pas nyampe, aku kayak dengan senang hati kasih saya skrip apapun saya akan mau gitu. Jadi beneran kayak bener-bener aku datang, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ikut casting langsung ke Lucky-nya. Wow, jadi diantara aku mau pingsan tapi seneng, tapi kayak ya udah kita gaskan aja. Pantesan tadi Mas Edi bilang Shenina tuh lapar dan haus banget ya. Begini jadi ternyata anaknya dikasih apa aja mau gitu ya. Interest gitu ya. Oke, Emir, silakan. Mungkin ini lebih personal kali ya, tapi Dear David itu it's probably one of the best opportunities that have come in my life, and at a time when I needed it the most sih sebenarnya. Karena jujur sebelum Dear David aku sempat kepikiran untuk mengundurkan diri dari dunia acting karena aku mencoba untuk comeback dan itu resepsinya kurang positif lah hitungannya karena aku nggak punya followers. Ya banyak yang udah lebih berprestasi selama aku kuliah di luar negeri juga, jadi pas datang ke sini tuh yang aku dapetin sejujurnya itu rejection dari mana-mana, dan Palari juga Netflix memberikan aku kesempatan ini tuh aku merasa kayak masih ada yang mau bekerja sama aku dan they help me refine my value gitulah hitungannya. Jadi sebenarnya this project is special to me bukan hanya karena dari segi cerita tapi dari sisi itu juga, di mana itu kayak it's a gift that datang yang di waktu yang tepat aja bagi aku sendiri. And you did it. Everyone would be so proud of you. Tepuk tangan dulu dong buat Emir. Luar biasa. Itu ketemu jodohnya lagi-lagi ya, ketemu jodohnya. Caitlin, silakan Caitlin. Ya, pas aku pertama baca skripnya, I realized that Dila sendiri itu protagonis and antagonist at the same time. Her character has many layers and she's pretty multifaceted. And I was like ready for the challenge to be this character and play back in my high school, reminiscing those times again. Oke, teman-teman udah ngerti ya, perlu diartiin lagi nggak? Apa nih? Udah langsung mulai. Oke, kan nggak apa-apa campur-campur ya. Oke, next one. Kita ngeliat still lagi kali ya. Boleh dibuka gambar selanjutnya. Nah, lagi cry David. Kenapa? Kayak sakit banget gitu, tangis yang bener-bener kamu keluarin semuanya emosi apa yang ada di situ. Intens banget. Nonton aja kali ya. Ini sih yang cukup intens sih menurut aku. Ini pivotal moment juga buat karakter David. I wish I could tell you more, tapi mending nonton aja. Ini prosesnya, tapi aku bisa cerita tentang prosesnya kalau mau. Ini prosesnya sebenarnya enak sih prosesnya, karena it's heavy scenes kayak gini, scene berat kayak gini, it's never easy for me gitu. Tapi aku dikasih kayak waktu sama Mas Lucky untuk menyiapkan diri juga. Aku dikasih waktu untuk bonding dengan ayahku di film, dan jadinya rasanya kayak semuanya nyatu aja. Like we didn't take that many takes ya, karena emang dari awal udah dipersiapin secara proper gitu. Semuanya ya, oke. Tungguin aja, cuman besok doang teman-teman bisa langsung nonton apa sebetulnya yang terjadi sama David di sini nih ya. Oke, terima kasih teman-teman, Shenina, Caitlin dan juga Emir. Dan pertanyaan selanjutnya ini kita ke media question lagi dari The Finery Report. Pertanyaannya adalah untuk Mas Edi dan juga Mas Lucky lagi. Tantangan dalam proses pembuatan film, apa sih kesulitan nyari cast ataupun kesulitan lainnya selama proses ini berlangsung? Mungkin Mas Lucky lagi sambil mikir, Mas Edi dulu silakan. Tantangannya, ya of course kita syuting masih dalam masa COVID.
COVID waktu itu, jadi it was never easy shooting dalam. Sekarang kita sudah sedikit lega ya, maksudnya dibandingkan zaman-zaman itu. Ini di awal 2022 ya, 2022 ketika masa pandemi kita agak terpisah-pisah gitu, akhirnya bersatu lagi untuk this production. Semuanya taking place di Jakarta dan juga ada di Puncak dan juga Sukabumi. Mungkin sebenarnya syutingnya sih menyenangkan aja gitu. Nggak ada, buat saya sih nggak ada yang terlalu signifikan. Production juga sebenarnya ya hal-hal yang sebenarnya biasa. Oke, mungkin kita berusaha untuk syuting sehat, kita berusaha untuk syuting punya standar baru 14 jam sehari gitu. Ini juga bukan hanya mencoba menanamkan standar baru, tapi ini juga sebenarnya reasoningnya adalah memang kita pengen syuting yang lebih sehat, lebih kondusif untuk kita semua. Jadi kita coba dan tentunya ini sangat disupport sama Netflix. Mereka juga punya standar internasional yang mereka sangat encourage untuk syuting. Kalau di luar negeri bahkan 12 jam ya. Jadi kita berusaha untuk mengejar itu, dan tentunya dengan bapak yang di sebelah saya ini juga syutingnya cukup ringkes ya. Jadi karena persiapannya panjang. Itu kuncinya sebenarnya. Ketika kita punya persiapan panjang, para pemain juga sudah workshop, sudah reading, dan segala sesuatunya udah dibahas, sehingga pas syuting fokusnya adalah take. Dan dia juga nggak banyak neko-neko, nggak minta 100 kali take atau apa, jadi so it was pretty easy. Memang cukup intens karena kita mau mematuhi 14 jam, berusaha untuk mematuhi. There were some 1 or 2 days memang susah, nggak bisa diterapkan every day. Ketika kita pindah-pindah syuting atau memang medannya cukup seperti kita syuting di hutan gitu, nah itu juga nggak terlalu mudah. Tapi most of the time it was fun. Bisa jadi contoh nih buat produksi-produksi lain, nggak pagi ketemu pagi ya syutingnya ya? Iya. Kita kayaknya sebaiknya udah nggak zaman ketemu syuting everyday pagi ketemu pagi. Nggak sehat, karena akan resultnya juga akan memperlihatkan gitu. Ketika pemain capek, juga nggak bisa perform that well, kitanya juga jadi marah-marah, jadi suasana nggak kondusif, nggak enak. Jadi ini pelajaran bahkan buat kami semua juga, bahwa ya punya prep yang cukup dan semuanya siap sehingga pas syutingnya udah lebih matang. Oke, it's working well ya Mas Edi ya. Mas Luki silakan.